arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalina dhammassa wanang itam manggala muttamanti. Yang dihormati para pandita, pacarika, yang dipercayai para pengurus Wihara Swanadipa, dan yang berbahagia selalu di dalam Dhamma, para upasaka upasika umat Buddha sekalian yang budiman budiwati. Suatu kebahagiaan bagi kita semua pada pagi menjelang siang hari ini dapat berkumpul bersama di ruang Dhammasala ini untuk melakukan pengembangan nilai-nilai luhur, kebajikan demi kebajikan yang patut untuk kita kembangkan, mengikuti apa yang kita yakini di dalam ajaran Sang Buddha. Yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita juga patut selalu bersyukur atas karma baik kita masing-masing yang masih menyokong, mendukung, berbuah berupa kesehatan, panjang usia, sehingga kita masih memiliki kesempatan, memiliki waktu ya untuk lebih panjang melakukan pengembangan nilai-nilai luhur di dalam ajaran Sang Buddha ini. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, apa yang Anda sedang lakukan pada saat ini adalah bagian dari upaya yang memang semestinya Anda lakukan persis seperti apa yang dianjurkan oleh Buddha terhadap diri sendiri masing-masing yang mengikuti ajaran Buddha, yakni mengupayakan apa yang perlu untuk diupayakan untuk ditumbuh kembangkan dalam diri. Melalui rangkaian upacara seperti ini, ya Anda diperkenalkan, Anda diajari bertata perilaku yang layak, yang patut untuk Anda biasakan bukan hanya di upacara seperti ini, tetapi ini adalah pengenalan. Ya. Jadi upacara seperti ini adalah media pengenalan. Praktik yang sesungguhnya kapan? Praktik yang sesungguhnya di luar dari upacara ini. Anda mampu tidak membawa apa yang sudah dikenalkan di dalam upacara seperti ini? Anda masih bawa keluar. Anda pakai di dalam keseharian Anda. Tetapi apabila Anda hanya menggunakannya pada saat upacara saja, ia hanya dapat manfaatnya pada saat upacara. Di luar itu, ya Anda tidak gunakan, ya tidak mendapat manfaat. Dan semestinya, ya
tidak demikian praktek yang Anda lakukan sebagai siswa Buddha, yakni ya terlihat sebagai siswa Buddha pada saat upacara saja. Di luar upacara tidak terlihat sebagai siswa Buddha. Justru itu bukan yang diharapkan untuk maksimal diperoleh oleh kita yang sedang belajar berlatih dalam ajaran Buddha. Karena kembali lagi, ya, upacara seperti ini adalah sekedar media pengenalan. Mengenalkan apa yang ya mesti dipraktikkan. Beberapanya yang bisa dirangkai dalam upacara seperti ini. Jadi mulai dari memiliki rasa hormat, ya, Anda diajari menghormat. Kalau Anda sudah masuk ke ruang dhammasala, Anda ya bernamaskara, beranjali, dan lain-lain. Ya, memiliki rasa hormat kepada yang layak patut dihormat. Salah satunya adalah kepada guru spiritual ataupun ya guru-guru lainnya yang mengajari Anda tentang hal-hal yang bermanfaat. Dan itu ya semestinya tidak hanya sekedar ya kalau Anda ya pada saat ya berada di tempat ibadah ataupun berada dalam upacara. Tetapi rasa hormat itu mesti dibawa, dijadikan sebagai kepribadian yang ya justru ditumbuh kembangkan kepada ya siapapun yang Anda jumpai, Anda temui, ataupun ya minimal Anda menyeleksinya dengan ya mereka-mereka yang layak, ya yang membawa kemanfaatan bagi diri Anda. Seperti ya kepada orang tua Anda, kepada ya leluhur Anda, kepada orang-orang yang berjasa dalam kehidupan Anda, dan lain sebagainya. Anda menaruh hormat kepada mereka. Kemudian ya Anda diajari untuk mengulang ucapan-ucapan yang baik seperti membaca sutta, membaca paliwacana sebagai salah satu kebiasaan yang baik juga untuk berucap. Ya, membaca kitab suci, pustaka suci. Yang layak sebagai ya umat Buddha. Mengulang khotbah-khotbah yang pernah disampaikan oleh Buddha kepada para siswa yang tercatat di dalam pustaka suci Tipitaka. Dan itu adalah salah satu yang mesti Anda juga pahami bahwa itu adalah juga media pengenalan. Salah satu ucapan yang baik adalah berucap dhamma. Berucap yang berisi ajaran. Karena kita belajar ajaran Buddha, ya kita membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan ajaran Buddha. Kalau berbicara ya berbicara salah satunya
Yang penting adalah berbicara ajaran Buddha. Untuk apa? Ya untuk kita meningkatkan kualitas diri kita, pemahaman kita terhadap ajaran Buddha. Diskusi begitu, berdiskusi, berbicara satu dengan orang lainnya begitu. Ya yang dibicarakan salah satunya bisa berbicara dhamma yang baik. Sehingga apa ya? Sehingga pengetahuan kita itu menjadi meningkat jika yang dibicarakan adalah dhamma. Kualitas diri kita juga dalam keyakinan juga meningkat karena yang selalu mau dibicarakan adalah hanya berbicara dhamma. Untuk memahami dhamma lebih mendalam, lebih luas. Tetapi kalau Anda sebaliknya, Anda kalau berbicara justru jauh dari obrolan-obrolan dhamma, bagaimana Anda bisa meningkatkan diri Anda? Memahami dhamma. Yang tadinya ingin mengenal dhamma, dia ingin bertanya dhamma, Anda tidak ingin membahas dhamma, ya yang baru mau mengenal menjadi tidak jadi mengenal. Yang sudah mengenal sebenarnya dia mau belajar lebih mendalam karena dia baru awal, pemula. Anda diajak bicara dhamma tidak mau, ya juga akan mengurangi. Membuatnya bukan semakin berkeyakinan, tetapi mundur. Anda sendiri pun ketika tidak mau ya berkaitan dengan dhamma yang Anda bicarakan, juga Anda sendiri luntur pemahamannya terhadap dhamma. Sehingga ya kalau Anda justru suka berbicara di luar dhamma, ya Anda sendiri sebenarnya yang membuat diri Anda mundur dari praktik-praktik dhamma. Pengetahuan Anda juga tidak bertambah karena yang mau dibahas bukan dhamma. Justru yang mau dibicarakan, dibahas jauh dari dhamma. Selalu jauh dari dhamma, ya Anda akan berada di sana. Tetapi kalau Anda justru berbicara, ya selalu ingin bertanya tentang dhamma, berbicara dhamma, ya Anda akan perlahan-lahan meningkat dengan cepat juga. Karena apa? Karena ya Anda semakin menambah pengetahuan Anda secara waktu demi waktu. Ya apalagi ya di tengah kesibukan Anda sebagai perumah tangga utamanya, Anda pasti sangat sedikit sekali waktu Anda untuk sempat membaca sendiri khotbah-khotbah dhamma atau mungkin mendengarkan ceramah-ceramah dhamma kalau di masa sekarang teknologi sudah sangat membantu. Tetapi seberapa jauh kita bisa meluangkan waktu memahami juga dengan jelas, memahami juga dengan benar. Maka sebenarnya ya belajar teori dhamma itu ya mesti diupayakan sendiri. Di dalam waktu-waktunya itu yang bisa diatur sendiri-sendiri. Makanya banyak dicetak buku-buku dhamma, buku parita, mungkin dibawakan pulang juga di kediaman masing-masing. Sempat tidak membaca. Suta-suta yang
ada di dalam Parita Suci itu. Seberapa minat Anda membaca itu? Kalau Anda ingin mengharapkan ajaran Buddha yang murni, justru baca sendiri itu Anda bisa dikatakan sedang membaca ajaran Buddha yang murni. Karena tidak ada tambah-tambahan dari siapapun, itu murni ucapan Buddha yang ada di dalam suta-suta itu. Jadi kalau Anda mau membaca sendiri, ya Anda meyakini itu dengan kuat, ya Anda tertuntun langsung oleh Buddha. Dan seandainya ada mungkin beberapa orang yang mudah tersinggung begitu. Kalau Anda setelah membaca suta itu sendiri, Anda tersinggung sendiri, oh ini kok seperti saya ya? Karakternya seperti saya, ini yang nanya di dalam suta ini. Buddha menjawabnya, anjurannya seperti ini. Lalu ya kita tersinggung sendiri, ya Anda mestinya tidak tersinggung. Itu kan justru pencerahan dari Buddha kepada Anda untuk kalau memang Anda sesuai dengan yang ada di dalam percakapan suta itu, ya Anda memperbaiki yang sesuai dengan anjuran Buddha yang seperti dijawab Buddha di dalam suta itu kepada si penanya. Karena yang bertanya itu pasti dia sama seperti kita awalnya, mewakili kita yang masih belajar-belajar. Makanya dia bertanya pada Buddha. Lalu setelah memperoleh jawaban dari Buddha, ya kalau kita sepakat, setuju, cocok dengan jawaban Buddha, ya kita memperbaiki diri. Bukan justru ya hanya tidak terima dengan jawaban Buddha demikian, lalu kita mengatakan kita meyakini ajaran Buddha. Dan itu yang jawab sudah Buddha. Kalau Buddha yang sudah menjawab Anda tidak meyakini, Anda mengaku meyakini, ya tidak cocok. Kan itu sudah Buddha yang menjawab. Maka kalau sudah membaca sendiri, mendengar jawaban Buddha demikian, ya kitalah yang justru harus ya memperbaiki diri kita. Berarti diri kita masih belum sesuai dengan yang diajarkan Buddha. Dan semakin Anda senang membaca suta-suta, ya Anda semakin bertambah dengan cepat juga pengetahuan-pengetahuannya. Tidak ya mesti menunggu ya upacara seperti ini baru mendengar ceramah dhamma. Tetapi Anda bisa setiap hari, kalau Anda meluangkan satu hari satu suta, Anda baca. Sudah berapa hari, sudah sampai usia berapa ini Anda semuanya? Yang usia yang paling tua sudah berapa? Kalau ada yang sudah sampai 70 tahun, 70 tahun itu kalau sudah baca suta satu hari satu suta, sudah 70.000 suta juga mungkin. Ya. Kalau satu hari satu suta, satu tahun berapa? 365 hari. Itu saja satu tahun sudah 365 suta. Itu kalau satu hari satu suta, Anda sudah bisa menguasai sedemikian rupa banyak khotbah Buddha. Jadi kalau Anda membaca satu hari bisa dapat 2 suta, kalau yang dia skala pendek, ya Anda bisa dapat banyak lagi memahami suta-suta ajaran Buddha itu.
Ya, jadi itu adalah renungan bagi Anda yang sudah menghabiskan usianya sampai sekian lama ini. Sudah seberapa banyak sutta yang Anda pahami? Khotbah Buddha yang sudah Anda baca. Ya, jadi itu adalah hal yang sebenarnya juga dengan kata lain ya bisa juga menjadi gambaran bagi diri kita saat ini. Sebagai siswa Buddha itu seberapa kita aktif, seberapa kita punya semangat untuk memahami ajaran Buddha itu. Kalau membaca sutta saja tidak mau, satu hari satu sutta juga tidak dapat. Kita hanya menunggu kalau kita menerima ceramah dhamma dan 1 minggu sekali. 1 minggu sekali juga kalau datang terus. Kalau tidak datang terus atau datang sesekali 2 kali, minggu lalu sudah terlewat 1 sutta yang mungkin ya Anda dengar. Ya kalau sekarang mungkin ada rekamannya, bisa Anda dengar lagi. Ya kalau luang juga mau mendengarkan lagi. Padahal sudah ada rekaman itu tujuannya untuk didengar ulang kalau ketinggalan. Tapi sempat enggak dengar? Belum tentu juga. Jadi seberapa tingkat kemenarikannya kita itu terhadap ajaran Buddha, ya bisa salah satunya terlihat dari apa yang kita upayakan itu juga. Seberapa minat kita mau mendengar ajaran Buddha itu. Jadi para Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ya, berucap dhamma adalah salah satu ucapan yang baik dan itu perlu untuk dibawa dalam keseharian Anda. Supaya apa yang keluar dari ucapan-ucapan Anda itu juga adalah ucapan-ucapan yang sesuai dengan dhamma. Sehingga apa? Sehingga ya berpotensi untuk juga menjadi pelindung bagi diri Anda untuk tidak terkena karma buruk dari ucapan yang tidak sesuai dengan dhamma. Pasti Anda berharap supaya kehidupan Anda tidak ada yang ya mencela Anda dan lain sebagainya, yang berkata-kata yang tidak baik dalam kehidupan Anda, supaya Anda tenang dan lain sebagainya. Tetapi jika Anda membuat sebabnya ucapan buruk tidak sesuai dengan dhamma, ya Anda berharap seperti itu tidak akan mungkin bisa. Karena semua yang ada kita alami, kita terima itu adalah buah dari karma kita sendiri. Itu pemahaman dalam ajaran Buddha. Bukan dari hukuman siapa-siapa. Bukan juga tiba-tiba ujuk-ujuk kebetulan serta-merta tanpa ada penyebabnya. Justru semuanya kan dari timbunan karma kita sendiri. Anda lupa, Anda tidak ingat, ya karma, hukum karma itu tidak akan lupa. Meskipun Anda seolah-olah saya melakukannya kapan ya, saya nggak pernah berbuat ucapan buruk begitu, tapi kok sekarang saya suka difitnah orang, bisa dikata-katain orang atau diucapi kasar orang tiba-tiba, saya salah apa ya? Ya memang Anda tidak ingat karena sudah kehidupan-kehidupan yang lampau. Jangankan yang kehidupan lampau, yang Anda waktu kecil ngomong asal aja belum tentu ingat. Apalagi kehidupan yang lampau. Tetapi hukum karma itu selalu ingat pada siapapun yang
melakukan perbuatan baik dan buruk itu, maka dia akan kembali kepada siapa yang membuatnya. Meskipun ya ketika berbuah berakibat orang tersebut tidak mengakui pernah melakukan sebabnya. Tetapi justru ketika mampu merenungkan, mengerti, oh ini adalah akibat dari karmaku yang lampau, Anda akan tergerak harapannya, memperbaiki diri, mempersiapkan diri untuk tidak lagi melakukan hal yang sama. Artinya apa? Ya kapok. Tapi kalau tidak kapok-kapok juga, memulai lagi, ya siap-siap bertemu lagi di masa mendatang hal yang serupa. Maka dari itu ya memahami hukum karma itu penting sebagai ya pemahaman dasar supaya ya Anda itu tidak sibuk nyalahkan orang lain, nyalahkan siapa yang salah kalau Anda menerima hal-hal yang tidak menyenangkan. Demikian pula sebaliknya, kalau Anda menerima hal-hal yang menyenangkan juga, Anda tidak perlu ya sedemikian rupa ya menganggap itu adalah bagian dari hal-hal yang ya orang lain atau ya perwakilan siapa yang memberikan itu adalah karma Anda juga. Oleh karenanya ya berucap dhamma, belajar teori, mengulang-ulang sutta itu sebenarnya adalah untuk ya keseharian Anda juga bisa Anda pakai dalam kehidupan sehari-hari, bukan pada saat upacara ini. Tapi sehari-hari Anda juga terbiasa membuka parita suci itu, baca sutanya, memahami artinya, lalu untuk bahan, untuk pedoman menjalani kehidupan Anda. Dan itu adalah bagian dari upaya untuk Anda bisa setiap hari mengulang, mengingat ajaran Buddha. Dan kita saat ini sangat beruntung bisa ada dipegangi buku-buku begitu yang permanen itu ya kita bisa sebut permanen karena dia bisa mengabadikan ajaran Buddha itu. Dibanding di masa Buddha. Di masa Buddha itu kalau Anda ingin mendengar dhamma, nunggu Buddha hadir di sekitar Anda. Beliau berkunjung begitu ke daerah kita begitu. Baru kita bisa mendengar ajaran Buddha. Ataupun ya kalau ada para siswa-siswa beliau juga yang berkunjung dan kompeten untuk membabarkan dhamma. Kalau tidak ya nunggu sampai kapan ya belum tahu, karena Buddha ya berpindah-pindah, tidak menetap selalu di satu tempat. Oleh karenanya ya sudah dipegangi ya, ajaran Buddha itu secara permanen itu dalam bentuk buku. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Buddha bisa disebut hadir setiap saat, setiap waktu bersama kita ya ketika kita mau mengulang sutta beliau itu juga salah satunya. Karena beliau selalu ketika Anda membaca itu dan memahami isinya, Buddha sedang ceramah kepada Anda. Setiap saat, setiap Anda baca,
Tapi kalau Anda tinggalkan, ya Buddha tidak pernah ceramain Anda, memang tidak pernah mendengarkan khotbah beliau Anda. Dan semakin Anda mengulang itu, ya kalau belum jelas Anda menjadi semakin jelas. Ketika Anda belum mempraktekkan semua, juga Anda akan mencocokkan dengan apa yang sudah disabdakan oleh Buddha itu. Apa saja ya yang sudah saya praktekkan, dikoreksi ulang. Dan mempermudah karena Anda bisa baca lagi, Anda ulang lagi, Anda baca lagi, Anda teliti lagi mana yang belum saya praktekkan. Meskipun ya itu Anda mungkin gemarnya cuma membaca Manggala Sutta, ya Manggala Sutta itu pun kalau Anda praktekkan semua sudah sampai bisa mencapai kesucian di situ tulisannya, ajarannya. Kan sampai menembus nibbana di situ. Dan itu kalau Anda cuma mempraktekkan Manggala Sutta itu pun Anda sudah mempraktekkan 38 sifat luhur atau perilaku yang Anda bisa praktekkan sesuai dengan ajaran Buddha. Nah itu kan Anda bisa tahap demi tahap sendiri. Anda mulai dari bergaul, Anda dari memilih pergaulan, Anda mulai untuk mempraktekkan nilai-nilai luhur apa, penghormatan juga ada di sana, kemudian praktek untuk kedermawanan dan sebagainya. Anda bisa koreksi sendiri diri Anda sudah praktek yang mana saja. Dari 38 itu sampai mencapai ya, sampai mencapai nibbana. Anda praktekkan bertahap. Kemudian apalagi ya Anda setelah ya diajari berucap baik, ya Anda bisa mengembangkan pikiran baik. Ya, Anda selama di sini Anda diharapkan untuk mengembangkan pikiran-pikiran baik. Ya, niatan Anda saat ini niatan-niatan baik untuk ya mau mengembangkan hal baik. Dan itu mesti dilatih juga dalam keseharian. Ya, Anda dikenalkan dengan cita bawana, ya Anda cita bawananya bukan hanya di sini saja. Tapi setiap saat Anda itu mesti melatih cita bawana itu. Kan cita bawana bukan hanya pada saat postur duduk, tapi semua postur. Ketika Anda duduk, berjalan, berdiri, beraktivitas sampai berbaring sebelum terlelap, selagi Anda masih punya ingatan sebelum terlelap, Anda masih harus mengembangkan cita bawana itu, menjaga pikiran tetap baik, menjaga pikiran tetap baik. Bisa setiap saat merenungkan cinta kasih, bisa setiap saat Anda ya mengingat-ingat praktik berdana, Anda bisa mengingat-ingat praktik silanya, Anda bisa mengembangkan perenungan terhadap nilai-nilai luhur Buddha, Dhamma, Sangha, atau mengingat-ingat poin-poin Dhamma. Itu kan poin-poin pikiran-pikiran baik yang bisa ditumbuh kembangkan setiap saat. Yang dengan kata lain, ya Anda itu juga diajarkan untuk selalu ingat Dhamma. Karena ingat Dhamma itu ingat tentang hal yang baik. Bukan ingat yang buruk-buruk, bukan ingat-ingat yang jahat-jahat. Seperti ya kebencian kepada orang,
dan lain-lain. Tetapi ketika Anda ingat Dhamma, Anda sedang cita bawana itu. Ketika Anda mengalami hal-hal yang buruk, Anda tetap ingat yang baiknya. Dari peristiwa itu salah satunya mengarahkan pada pengertian karma. Oh ya, aku menerima hal yang buruk ini adalah karena karmaku sendiri. Anda ingat Dhamma itu, Anda cita bawana itu. Jadi bukan sedang mengalami hal yang buruk lalu menyalahkan orang lain, menyebabkan kebencian kepada orang lain yang muncul di pikirannya, dendam dan lain sebagainya. Tetapi ingat, oh ini karma. Lalu kembangkan apa yang sesuai dengan Dhamma? Oh metta, cinta kasih kepadanya. Supaya apa? Ya cinta kasih dikembangkan itu sebenarnya untuk diri kita sendiri juga. Karma baik, pengembangan cinta kasih itu karma baik. Kita buat supaya tidak menyambung lagi karma buruk, kebencian. Feedbacknya atau pengaruhnya bisa saja ke orang lain, pengharapan kepada mereka. Tetapi yang sedang dilatih, ditumbuh kembangkan adalah pikiran kita sendiri, terbiasa berpikir baik. Salah satunya diarahkan ke cinta kasih. Jadi itu adalah latihan yang dikenalkan dan lewat upacara. Tapi Anda harus bawa dalam keseharian, Anda terbiasakan juga. Sehingga apa? Pengaruh dari belajar Dhamma yang Anda lakukan itu benar-benar Anda rasakan manfaatnya. Karena Anda latih, Anda menikmatinya di dalam keseharian Anda juga, Anda gemari, Anda senangi praktik-praktik yang sesuai dengan Dhamma. Dan itu harus diupayakan demikian. Kalau tidak diupayakan ya tidak mungkin tumbuh sendiri. Kita akan selalu terbawa oleh kondisi-kondisi dunia. Nah, kondisi-kondisi dunia itu ya Sang Buddha pertegas di dalam salah satu sutta yang dijadikan sebagai topik pada ceramah ini, yakni di dalam Dhamma Niyama Sutta. Ya. Itu adalah hukum alam yang tetap bertahan adanya di semua masa. Masa ini yang dimaksud adalah masa sekarang, masa lampau, masa sekarang maupun masa mendatang. Ya hukum itu sama. Ya mau disebut itu permanen, ya mungkin bisa saja disebut permanen, tetapi Buddha tidak pernah menyebut itu sebagai permanen. Hanya bertahan saja. Bertahan ketika ia memang begitu adanya, sesuai dengan hukum alamiahnya. Yakni apa? Yang pertama adalah anicca. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ataupun di semua masa di alam kelahiran itu semuanya terkena anicca. Itu yang Sang Buddha tegaskan di dalam Dhamma Niyama Sutta ini. Ada atau tidak ada Buddha muncul, anicca itu ada. Jadi anicca itu bukan buatan Buddha, bukan buatan ajaran Buddha, bukan harus Buddha juga yang muncul begitu baru ada anicca, tetapi itu hukum alamiah.
hukum perubahan yang akan terus-menerus terjadi. Jadi kalau kita meyakini Buddha telah mengatakan hal demikian, lalu kita sebagai siswa harus bagaimana? Mengikuti cara pandang yang sama demikian atau menolak? Kalau kita meyakini, ya kita mengikuti. Oh iya, segala sesuatu adalah terkena anicca. Maka kalau sedang mengalami anicca, terima tidak? Harus terima atau tidak? Ya mestinya demikian. Tetapi dalam kenyataannya bisa belum? Kalau belum bisa kan harus berlatih, kan begitu. Karena Buddha juga demikian. Buddha kan juga awalnya menolak sebelum menjadi Buddha. Nah, melihat orang tua begitu menolak. Karena apa? Masa saya nanti akan menjadi tua? Kan itu anicca juga. Perubahan dari muda menjadi tua. Fisiknya yang tadinya tampan, cantik, dan lain-lain yang menarik, kok bisa menjadi mengerikan. Keriput dan lain sebagainya, penampilannya lusuh dan lain sebagainya misalkan. Tetapi Buddha melatih diri untuk memahami bahwa hukum itu memang hukum alamiah, tidak tertolak oleh siapapun. Maka kita juga sebagai siswa mesti belajar demikian juga. Memahami terlebih dahulu, meyakini terlebih dahulu bahwa pernyataan Buddha itu adalah pernyataan suatu kebenaran. Yang mesti kita yakini, mesti kita pegang. Supaya apa? Ya ketika kita mengalami anicca itu juga kita bisa menerima bahwa inilah yang dinyatakan oleh Buddha, anicca. Wow, dulu aku muda, sekarang aku sudah perlahan-lahan menjadi tua. Bisa menerima. Karena apa? Ya ternyata inilah yang dinyatakan oleh Buddha. Semuanya terkena anicca. Termasuk ya diriku ini, tubuhku ini akan dari muda menjadi tua. Oh kemudian kalau punya benda-benda ya kita cari, kita kumpulkan, nanti hilang juga. Oh ya itu juga anicca. Dari apa ada menjadi tidak ada, atau dari terkumpul menjadi ya hilang, ya anicca juga. Benda-benda yang ya baru begitu kemudian rusak begitu, ya juga anicca. Berarti benar begitu yang dinyatakan oleh Buddha, oh segala sesuatu ya terkena hukum anicca. Apa saja kan begitu. Termasuk benda-benda yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya adalah dukkha. Segala sesuatu ini berpotensi ya, terkena dukkha. Sukar dipertahankan. Kenapa sukar dipertahankan? Ya karena sebenarnya anicca itu juga. Karena anicca ya, tidak kekal, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Ya dia wajar berubah. Ya ketika berubah itu ya pada umumnya itu akan mengarah pada dukkha, pada menderita. Orang pada umumnya merespon perubahan itu menderita, dukkha, kecewa dan lain-lain.
Kemudian yang ketiga adalah anatta. Segala sesuatu itu anatta. Tidak ada yang sebenarnya patut disebut sebagai milikku. Termasuk tubuh kita ini pun juga tidak bisa disebut milikku. Karena ya, yang disebut milik itu kalau di dalam Anatta Lakkhana Sutta itu Buddha mengatakan bahwa yang disebut milik itu harus bisa diatur, harus bisa diperintah. Namanya milik kan? Ya, namanya milik di bawah kuasanya. Harusnya bisa diperintah-perintah dan dia pasti ngikut. Nah, tubuh kita ini bisa tidak diperintah. Hei, kamu tubuh jangan tua. Berarti milik bukan? Hei, tubuh jangan sakit. Bisa tidak? Hei, tubuh jangan meninggal. Bisa tidak? Ya, jadi tidak ada yang bisa disebut milik karena tidak bisa diperintah, termasuk tubuh kita sendiri ini pun yang kita selama ini juga anggap salah satunya ini kan tubuhku. Ini pun ternyata juga bukan milik sebenarnya. Tidak bisa diperintah untuk tidak tua, tidak sakit, tidak meninggal, ini tidak bisa. Dia tetap mengikuti hukum alamiah yaitu anicca itu juga. Ada hukum alamiahnya sendiri. Dia tidak bisa diperintah. Sehingga apa? Sehingga dengan kita memahami hal itu, kita itu diajari oleh Buddha untuk belajar menyikapinya dengan bijaksana. Karena ada hukum anicca, dukkha, dan anatta itu, kita tidak bisa untuk berpemikiran bahwa ada yang kekal itu, ada yang tidak berubah, dan juga ada yang disebut milik itu. Tetapi belajar memahami semuanya mesti siap untuk menghadapi atau mengalami anicca. Setiap hal juga akan siap-siap mengalami perubahan yang mengarah pada dukkha. Setiap hal juga akan tidak akan mengikuti keinginan kita karena bukan milik. Jadi kita itu belajar dhammanya untuk belajar menyikapi hukum alamiah itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga batin kita itu bisa yang diharapkan menyesuaikan akan hukum alamiah yang tidak bisa untuk diatur kita itu. Dengan cara apa? Dengan caranya, jalannya adalah jalan berbuat baik. Meskipun berbuat baik itu pun juga nanti akan hanya sebatas dijadikan sebagai jalan. Yang juga harus anicca juga harus kita tinggalkan perlahan-lahan setelah kita melampaui tahapan demi tahapan. Tetapi jalan yang terbaiknya harus dari jalan kebajikan dulu, meninggalkan yang buruk. Maka sekarang kita berlatih untuk belajar melakukan hal-hal yang baik adalah untuk mengumpulkan faktor-faktor, mengumpulkan amunisi untuk kita berupaya berjuang untuk membebaskan diri dari siklus itu.
siklus yang ya abadi itu. Ya, ini terkena hukum anicca, dukkha, dan juga ya anatta itu. Oleh karenanya ya Anda ketika sudah belajar Dhamma sudah tahu teorinya demikian, ya Anda coba praktekkan. Kita coba praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau sedang berhadapan dengan barangnya rusak dan lain sebagainya, ya belajar menerima. Kan udah tahu, dikasih tahu anicca. Anda mau mengharap kekal, ya Anda menolak ajaran Buddha berarti. Anda ngaku pengikut ajaran Buddha, Anda nolak itu teori anicca, berarti Anda belum memahami ajaran Buddha. Ketika tubuh Anda mengalami tua, sekarang sudah melemah dan lain sebagainya, Anda menolak usia tua itu, Anda mengharapkan nicca, mengharapkan kekal, Anda menolak anicca, ya Anda belum memahami ajaran Buddha. Ketika Anda sakit juga nanti, sebelumnya sehat-sehat saja Anda sakit, Anda menolak sakit juga Anda menolak anicca. Karena sakit itu adalah bagian dari perubahan juga, dari sehat menjadi sakit. Kan tidak bisa untuk selalu terus-menerus mengharapkan sehat. Ditambah lagi kalau memang landasannya tubuh ini adalah landasan dari berbagai macam penyakit. Faktornya, penyebabnya, landasannya ada, ya potensialnya ada untuk terserang penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Punya otak ya bisa ada sakit yang menyerang otak, punya telinga ya ada penyakit yang menyerang telinga, punya mata yang menyerang mata, punya hidung, dan semua organ ini semuanya adalah landasan penyakit yang bisa timbul. Oleh karenanya ya bagaimana kita mempersiapkan batinia kita untuk menyikapi itu. Belajar Dhamma adalah belajar untuk menyikapi kebenaran yang alamiah, demikian salah satunya. Yakni usia tua, terkena penyakit, dan juga nanti akan meninggal. Kita sudah lahir ini tidak akan pernah tertolak untuk tidak meninggal. Kita akan meninggal semuanya. Jangankan kita yang orang biasa, yang orang suci saja masih meninggal. Buddha juga meninggal, wafat. Makanya kita tidak bisa menyaksikan Buddha lagi sekarang di tengah-tengah kita. Yang berwujud manusia seperti kita, yang agungnya seperti apa, ya kita hanya melihat rupang Buddha saja yang menyimbolkan beliau. Ya bahkan dia sampai mau dimirip-miripkan sekali begitu, dikasih cahaya dan lain sebagainya, ya tidak seagung yang aslinya. Nah, kulitnya mau emasnya juga, mau dikasih sinar supaya bersinar, ya kulitnya tidak sama. Sinarnya tidak sinar lampu. Ya, tapi sinar yang berasal dari kulit asli beliau ya ada. Mau membayangkan ya sulit, karena memang kita tidak bisa sampai membayangkan sedemikian rupa. Karena ya perwujudan dengan asli itu pasti sangat berbeda. Mau dimirip-miripkan sekali juga ya tidak akan mungkin mirip persis. Oleh karenanya ya bagaimana kita saat ini benar-benar ya memahami ya apa yang sudah disabdakan oleh Sang Buddha, diberitahukan oleh Sang Buddha, kita gunakan dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita mempersiapkan batinia kita. Menggunakan apa? Menggunakan kekuatan kebajikan yang kita miliki. Kembali lagi ke ya karma. Kalau Anda yakin pada karma, ya semua yang anicca itu juga bagian dari karma. Ya, bagian dari karmanya toh. Karena dia sampai berusia sampai sekian, sampai bisa menginjak tua itu juga karena sokongan karmanya. Kalau tidak ada karma baiknya ya mana mungkin bisa sampai berusia sampai sekian tuanya begitu. Kalau dia terkena
penyakitnya jarang-jarang dan lain sebagainya, jarang sakit tapi masih terkena sakit juga, ya ada karma buruknya yang masih berbuah. Meskipun ya jarang-jarang itu berarti karma buruknya sedikit untuk yang berpotensi menimbulkan penyakit. Dia banyak sehatnya, ya karma buruknya yang menyokongnya, karma baiknya yang menyokongnya, ya karma buruknya sedikit. Dia meninggal ya juga adalah ya batasan dari usia, itu pun juga karmanya juga. Sekarang usia kita sampai berapa? Tidak sampai 100 tahun. Di masa lampau itu sampai 84.000 tahun juga, seperti Tipitaka disebutkan dalam Tipitaka. Usia manusia itu 84.000 tahun. Kenapa bisa sampai sedemikian? Ya karmanya. Kalau karmanya banyak kan pasti, karma baiknya banyak, ya bisa memungkinkan dong usia mau seberapa ribu tahun pun. Apa yang mustahil kalau karmanya itu memang mendukung. Tapi lambat laun menurun menjadi sedikit karena apa? Ya karma baiknya pada sedikit dilakukan, karma buruknya jauh lebih banyak. Sekarang diingatkan berbuat baik, besok lupa, tidak dilakukan lagi, kan banyak juga. Nah itu kan menjadi pembeda. Ya. Maka kalau kita itu sudah belajar dhamma, kemudian sudah mampu menyadari hal itu, usia satwa itu bisa berbeda-beda sedemikian rupa meninggal. Ada yang muda, ada yang remaja, ada yang tua, ada yang sampai ya ratusan tahun, bahkan ya di masa lampau sampai ribuan tahun. Demikian kenapa bisa? Karena karmanya yang berbeda-beda juga. Timbunan karma baiknya itu berbeda-beda. Maka kalau Anda itu juga ingin punya pengharapan demikian, ya Anda sertakan kebajikan-kebajikan Anda itu supaya menyokong. Oleh karenanya ya cara yang digunakan oleh Sang Buddha untuk membuat diri kita itu bisa kuat menyikapi tiga hukum alamiah ini adalah dengan cara kebajikan. Praktek dhamma melalui perbuatan, ucapan, dan juga penyikapan batiniah. Pikiran kita sendiri dilatih untuk menyikapi dengan bijaksana, menganggap itu semuanya adalah suatu kewajaran yang wajar terjadi karena memang di luar kuasa kita. Itu adalah hukum alamiah. Anicca, hukum alamiah, kemudian perubahan, dukkha itu juga alamiah, dan yang tidak bisa dikuasai kita, anatta itu bukan milik, juga adalah hukum alamiah. Semuanya tidak bisa kita otak-atik karena itu adalah hukum alamiah. Justru penyikapan kita lah yang mesti kita latih supaya kita bisa memahami hal itu. Sehingga apapun yang kita nantinya alami, yang terkena anicca, dukkha, dan anatta itu, kita juga bisa tetap tenang, seimbang di dalam hal yang bajik, hal yang luhur, tidak terguncangkan, tidak goyah, tidak terpengaruh, bahkan tidak terbawa juga kalau memang itu mengarah pada dukkha. Karena tujuan kita kan justru membebaskan diri dari dukkha. Maka kalau sedang mengalami dukkha, perubahan itu kita tidak akan terseret ke dalam dukkanya itu jika mau berlatih. Tapi kalau tidak mau berlatih, ya masih terseret pasti, karena orang yang tidak berlatih akan terkena, tercengkram. Oleh karenanya penting untuk kita belajar mengembangkan diri kita, melatih diri kita sendiri masing-masing untuk memiliki penyikapan yang benar, menggunakan kekuatan kebajikan kita sendiri masing-masing yang kita latih, kita tumbuh kembangkan untuk
ya menyiapkan diri menghadapi ataupun ya menyikapi tiga hukum alamiah itu yang ya pasti akan mencengkeram siapapun tanpa terkecuali, mau orang biasa mau orang suci juga terkena. Oleh karenanya ya kita mesti berlatih untuk mempersiapkan diri kita sendiri masing-masing untuk ya kita benar-benar ya mengikuti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha dan apa yang dimiliki kekuatannya oleh Buddha. Ya ini ya latihan yang sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya rasa ya itu yang mungkin ya dapat saya sampaikan kepada Anda sekalian. Semoga Anda bisa sedikit demi sedikit memahami apa yang diajarkan oleh Sang Buddha dan Anda gunakan dalam pelatihan Anda sehari-hari. Persiapkan diri Anda sendiri masing-masing untuk ya menyikapi ya tiga hukum alamiah itu yang pasti akan ya hadir pada siapapun, akan terkena pada siapapun. Tetapi mereka yang sudah belajar Dhamma, melatih diri dalam praktik-praktik Dhamma, pasti akan punya kekuatan, akan punya ketahanan untuk ya melampaui proses alamiah itu ataupun hukum alamiah itu dengan ya kebijaksanaan yang luhur dan juga berada di dalam ya kebajikan yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semuanya terus maju dalam praktik Dhamma hingga akhirnya kita semuanya mampu mencapai pencerahan sempurna Nibbana. Saya akhiri, Sabbisata Bhavantu Sukhitata Dukkha Nirodhanti. Semoga semua satwa hidupnya berbahagia, terbebas secara total dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu.